tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang telah mencapai pencapaian perangan sempurna dengan usaha sendiri. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan secercah dhamma dengan judul Jalan Kebahagiaan. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya berbahagia. Setiap makhluk, bukan hanya manusia, setiap makhluk menginginkan hidupnya bahagia. Lalu bagaimana agar mencapai hidup bisa berbahagia? Tentu ada jalannya. Jalan itu adalah suatu sarana di mana kita dapat mencapai tujuan yang akan kita tempuh. Kebahagiaan itu adalah kita merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Kita merasa berbahagia dengan apa yang kita miliki, dan kita selalu bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan. Selalu bersyukur setiap saat kita mendapat sesuatu, ya kita harus menerima dengan senang hati. Disitulah inti daripada suatu kebahagiaan, adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, kebahagiaan itu terbagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan batin. Kebahagiaan jasmani adalah suatu kebahagiaan di mana yang dialami ini adalah pada bagian tubuh jasmani. Misalkan tubuh jasmani ini sehat, tidak terjangkiti oleh penyakit, itu adalah suatu kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh tubuh jasmani. Kemudian kebahagiaan batin itu adalah suatu kebahagiaan di mana kita merasakannya ketika kita berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat suatu kebaikan, batin kita akan merasa bahagia. Ya, misalkan saja kita di suatu tempat, kita ada makanan sisa, kita kasihkan kepada anjing atau kepada kucing. Ya, kemudian kita, karena anjing itu memakannya, kita merasa bahagia. Itulah kebahagiaan batin. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan tentang 4 kebahagiaan yang dimiliki oleh umat awam. Yang pertama yaitu kebahagiaan karena memiliki kekayaan. Yang kedua itu kebahagiaan karena dapat menikmati kekayaan tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki hutang. Yang keempat, itu tidak melakukan perbuatan yang tercela. Itu kebahagiaan yang keempat. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan karena mendapatkan kekayaan, memiliki kekayaan. Bagaimana jalan kita untuk memperoleh kekayaan tersebut? Tentulah sangat banyak usaha yang harus kita lakukan. Ya, kita harus bekerja keras, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap waktu kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Di situ kita akan dapat memperoleh kekayaan. Yang kedua adalah kita bahagia karena dapat menggunakan kekayaan tersebut.
Ya, dengan kekayaan tersebut kita dapat membantu orang tua, kita dapat memberi bantuan kepada saudara-saudara, kita dapat juga menjamu teman-teman atau tamu, dan juga kita dapat berbuat baik, yaitu beramal kepada para petapa. Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan karena tidak memiliki hutang. Dalam hal ini adalah kebahagiaan yang dirasakan karena ketenangan. Karena kita tidak memiliki hutang, maka kita merasa tenang, tidak terganggu. Kalau kita banyak hutang, tentu sepertinya tidak nyaman. Sebentar-sebentar ada yang nagih lagi. Tapi kalau kita tidak memiliki hutang, maka akan timbul kebahagiaan. Kemudian yang keempat yaitu kebahagiaan yang timbul karena kita tidak melakukan perbuatan yang tercela, yaitu tidak melanggar sila. Kita tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, lalu kita bertindak setia terhadap pasangan hidup kita. Itulah suatu kebahagiaan yang didapat karena kita tidak melakukan hidup yang tercela. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai jalan kebahagiaan. Yaitu jalan kebahagiaan itu suatu jalan di mana kita akan memperoleh kebahagiaan. Dari sebagai umat Buddha, tentunya kita memiliki satu jalan yang paling mulia, yang paling baik, yaitu jalan mulia berunsur 8. Apa sajakah itu? Yaitu pandangan yang benar, kemudian pikiran yang benar, kemudian ucapan yang benar, kemudian perbuatan yang benar, kemudian mata pencarian yang benar, lalu usaha yang benar, perhatian yang benar, dan yang ke-8 adalah konsentrasi yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga secerca Dhamma ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.